Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huria Nur Ramadhani dengan NIM F121230054. Di sini saya akan menjelaskan tentang lempeng tektonik dunia untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah tektonika. Sebagai permulaan, ada baiknya kita mengetahui apa itu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori dalam geologi yang menjelaskan struktur dan dinamika litosfer bumi yang terdiri dari sejumlah lempeng tektonik besar. Teori ini menyatakan bahwa litosfer bergerak perlahan, biasanya beberapa sentimeter per tahun, dan pergerakan ini menjadi penyebab utama berbagai fenomena geologis seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan pembentukan pegunungan. Adapun komponen penyusun bumi, terdapat 3 komponen penyusun bumi. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Komponen utama atmosfer terdiri dari nitrogen sekitar 78%, oksigen sekitar 21%, dan gas-gas lainnya seperti argon dan karbon dioksida. Yang kedua ada litosfer, merupakan lapisan paling atas bumi yang terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Ketebalan litosfer dapat mencapai 100 km. Yang terakhir ada hidrosfer. Hidrosfer mencakup semua air di permukaan bumi, termasuk laut, sungai, danau, air tanah, salju, gletser, serta uap air di atmosfer. Terdapat 3 pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama bisa kita lihat di gambar yang sudah tertera. Di sini ada divergen. Yang kedua ada konvergen, dan yang ketiga adalah transform. Divergen sendiri adalah gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Contohnya gerakan saling menjauh antara lempeng Afrika dan Amerika bagian selatan, seperti yang tertera di gambar. Lempeng tektonik itu bergerak saling menjauh. Konvergen adalah gerakan lempeng yang bergerak saling mendekat, menghasilkan aktivitas vulkanik dan pembentukan pegunungan. Seperti yang dilihat di sini ada zona subduksi yang bisa membentuk pegunungan. Yang terakhir ada transform. Gerak transform atau sering juga disebut sesar mendatar, yaitu gerakan saling bergesekan yang berlawanan arah antar lempeng tektonik. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini terdapat contoh yaitu sesar San Andreas di California, bagian barat batas sesar yang ada di darat. Selanjutnya ada lempeng tektonik utama di dunia. Terdapat 7 lempeng tektonik utama. Yang pertama ada lempeng benua Afrika yang meliputi Afrika, lempeng benua Antartika yang meliputi Antartika, lempeng benua Indo-Australia yang meliputi Australia hingga India, lempeng benua Eurasia yang meliputi Asia dan Eropa, lempeng benua Amerika Utara yang meliputi Amerika Utara dan Siberia, lempeng benua Amerika Selatan yang meliputi Amerika Selatan, dan lempeng Samudra Pasifik yang meliputi Samudra Pasifik. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu mengenai lempeng-lempeng yang terdapat di slide ini. Yang pertama ada lempeng benua Afrika yang memiliki luas sekitar 61.300.000 km persegi. Lempeng Afrika bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan sekitar 2,15 cm atau 0,85 inci per tahun. Pergerakan ini telah berlangsung selama sekitar 100 juta tahun dan menyebabkan subduksi, di mana kerak samudra bertemu dengan kerak benua, terutama di wilayah Mediterania. Yang kedua ada lempeng Antartika yang memiliki luas sekitar 60.900.000 km persegi.
Lempeng Antartika bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 12 hingga 14 mm per tahun. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi di mantel bumi dan interaksi dengan lempeng-lempeng lain di sekitarnya. Yang ketiga, ada lempeng Indo-Australia yang memiliki luas sekitar 58,9 juta kilometer persegi, mencakup benua Australia, Pulau Papua, Selandia Baru, dan bagian dari Samudra Hindia serta perairan di sekitarnya. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dengan kecepatan 5,6 cm hingga 7,3 cm per tahun tergantung pada segmennya. Yang kelima ada lempeng benua Amerika Utara. Lempeng benua Amerika Utara adalah salah satu lempeng tektonik terbesar di dunia yang mencakup sebagian besar daratan Amerika Utara, Greenland, Kuba, Bahama, serta bagian timur laut Asia. Memiliki luas sekitar 76 juta kilometer persegi yang bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 mm atau 0,59 sampai 0,98 inci per tahunnya. Selanjutnya yaitu lempeng benua Amerika Selatan. Memiliki luas sekitar 43,6 juta kilometer persegi, mencakup seluruh benua Amerika Selatan dan wilayah sekitarnya di Samudra Atlantik. Lempeng Amerika Selatan bergerak ke arah barat menjauhi pegunungan tengah Atlantik dengan kecepatan 27 hingga 34 mm per tahunnya. Terakhir yaitu lempeng Samudra Pasifik. Lempeng Samudra Pasifik adalah lempeng tektonik terbesar di dunia dengan luas sekitar 102,9 km persegi. Lempeng ini berperan penting dalam pembentukan cincin api Pasifik, zona berbentuk sepatu kuda yang terkenal dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi yang tinggi. Pergerakan rata-rata lempeng ini adalah 5-10 cm per tahun. Lempeng Pasifik menyusut secara perlahan karena pergerakan Amerika Utara dan Selatan ke arah barat. Dampak yang dihasilkan dari tektonik lempeng. Yang pertama yaitu gempa bumi. Pergerakan lempeng dapat menyebabkan gempa bumi ketika energi yang terakumulasi akibat gesekan antar lempeng dilepaskan. Yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Aktivitas vulkanik sering terjadi di sepanjang batas lempeng, terutama di zona subduksi. Ketiga yaitu tsunami. Subduksi lempeng samudra dapat menyebabkan gempa bumi laut yang signifikan yang berpotensi memicu terjadinya tsunami. Keempat yaitu pembentukan bentang alam. Pergerakan lempeng juga berkontribusi pada pembentukan bentang alam seperti pegunungan, palung laut, dan lembah. Yang terakhir yaitu perubahan iklim. Dinamika pergerakan lempeng dapat mempengaruhi pola iklim global melalui perubahan topografi dan distribusi daratan serta lautan. Seperti yang tertera pada gambar di sini yang bisa kita lihat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.